Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 dikatakan, "Dan janganlah engkau turut apa-apa yang engkau tidak ada ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya." Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa ilmu merupakan dasar dari segala tindakan manusia. Karena tanpa ilmu segala tindakan manusia menjadi tidak terarah, tidak benar, dan tidak bertujuan. Kata ilmu berasal dari kata kerja alimah, yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu yang dalam bentuk jamaknya adalah ulum, artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya. Itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Ilmu yang rusak menghasilkan kehidupan yang rusak. Jadi, ilmu merupakan aspek teoristis dari pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah manusia melakukan perbuatan amalan. Jika manusia mempunyai ilmu tapi miskin amalnya, maka ilmu tersebut menjadi sia-sia. Dalam beberapa riwayat dijelaskan tentang hubungan ilmu dan amal itu. Imam Al-Ya'is berkata, ilmu adalah pemimpin amal, dan amal adalah pengikutnya. Demikian juga dengan perkataan Rasulullah SAW, barang siapa beramal tanpa ilmu, maka apa yang dirusaknya jauh lebih banyak dibandingkan yang diperbaikinya. Dari riwayat tadi, maka jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai dan makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Senang sekali sore hari ini saya Firgi Randa Setiawan dapat menjumpai Anda di takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Bagaimana pemirsa puasa Anda pada sore hari ini? Semoga tetap berjalan dengan lancar. Sambil menunggu berbuka puasa, kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema-tema yang sangat menarik tentunya. Dan di sore hari ini di takjil, kami akan mengajak Anda untuk menyimak salah satu tema yang sangat menarik sekali untuk kita bahas pada sore hari ini, yaitu korelasi antara ilmu dan amal. Nah, untuk membahas lebih lengkapnya lagi, di samping saya sudah hadir Ustadz Govi Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Nah, untuk tema kita Ustadz pada sore hari ini di takjil, korelasi antara ilmu dan amal. Nah, kalau misalkan di Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 36 dikatakan, dan janganlah engkau turut apa-apa yang engkau tidak ada ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya. Nah, dari penjabaran dan juga penjelasan dari surat Al-Isra ayat 36 ini, kita akan mendengarkan juga tausiah singkat di segmen pertama ini dari Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wal qiyam lil mu'minin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalam 'ala ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat takjil, pemirsa TVRI Bangka Belitung, a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah sepantasnya kita membasahi lisan yang tak bertulang ini untuk memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti tahmid, tahlil, takbir, tasbih, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi sekarang kita berada di bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan barokah. Mari kita sama-sama memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat takjil, pemirsa setia TVRI Bangka Belitung, rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah
korelasi antara ilmu dan amal. Sahabat TVRI Bangka Belitung, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah perkataan yang sangat luar biasa yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam An-Nawawi di muqaddimah kitab Majmu' fi Syarhi Muhadzab. Wa qala Asy-Syafi'i man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di kehidupan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di kehidupan akhirat, harus dengan ilmu. Dan yang menginginkan keduanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, maka wajib dan harus dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, ini beberapa derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam sebuah hadis mengingatkan kita pentingnya menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sahabat takjil, pemirsa setia TVRI Bangka Belitung, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengisi hari-hari kita, masa muda kita, untuk terus menuntut ilmu. Akan tetapi, kita jangan sampai melupakan pengamalan ataupun amal dari pada ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena pepatah Arab mengingatkan kita, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu diibaratkan dengan pohon yang tidak berbuah. Jadi serindang-rindangnya pohon, sebesar dan setinggi-tingginya pohon, ketika dia tidak berbuah, sangat sedikit sekali manfaat yang bisa diambil dari pohon tadi. Begitu juga orang yang berilmu, yang memiliki banyak ilmu, tetapi tidak ada pengamalan daripada ilmunya tadi, itu sangat sedikit sekali yang bisa diambil manfaat dari orang tersebut. Jadi di dalam Islam harus ada keseimbangan, harus berbanding lurus antara ilmu dan amal. Orang yang hanya berilmu dan tidak beramal, ini tidak akan sempurna. Karena apa? Di dalam Islam ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'al an khams. Tidak bakalan bisa bergerak kaki anak cucu Adam, kaki manusia pada hari kiamat, kecuali sudah Allah tanyakan dengan 5 pertanyaan. Salah satu dari 5 pertanyaan ini adalah madza amila fima alima. Apa yang sudah diamalkan dari ilmu yang sudah Allah berikan. Jadi kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, hanya semangat beramal tetapi ilmunya tidak ada. Ini juga tidak akan bermanfaat. Amal yang disertai dengan tanpa ilmu. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengingatkan kita dalam sebuah bab yang beliau tulis dalam kitabnya, Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi sebelum kita ingin melakukan sesuatu, bahkan sebelum kita ingin berkata-kata, berucap sesuatu, kita harus memiliki ilmu terdahulu. Karena apa? Tentu ketika kita berbicara tanpa ilmu, ini akan banyak kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Apalagi perkara ibadah misalkan. Kita ingin melakukan suatu ibadah tanpa didasari dengan ilmu, pasti banyak kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di dalam ibadah yang kita lakukan. Sahabat takjil, pemirsa setia TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari
kita sama-sama azamkan di dalam diri kita untuk senantiasa nuntut ilmu, kemudian kita imbangi dengan semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Insya Allah ketika ilmu dan amal ini berbanding lurus ada dalam diri kita, insya Allah hal ini akan menjadikan ilmu yang kita miliki bermanfaat untuk dunia kita, akhirat kita, dan bermanfaat untuk orang banyak yang ada di sekeliling kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, di segmen pertama ini kita sudah mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz, dan kita akan melanjutkan kembali di segmen kedua. Dan juga sudah ada beberapa penanya yang sudah menanyakan ke email kami, ke Instagram dan juga Facebook dari TVRI Bangka Belitung. Dan tetap bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Tetaplah bersama kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Dan tema kita pada sore hari ini, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tema kita adalah korelasi antara ilmu dan amal. Dan masih bersama dengan Ustadz Govi Kurniawan yang akan menjelaskan kepada kita semua. Nah Ustadz, di sesi kedua ini kita sudah membuka untuk pertanyaan dari pemburu takjil yang sudah bertanya ke takjil. Ini ada video call, kita tayangkan terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Nurul dari Sukabumi, mau berbagi takjil nih. Ada seseorang begitu dalam ilmunya tentang agama, tapi dia tidak pernah menyampaikannya karena malu, sementara agama mengatakan sampaikanlah walau sepatah ayat. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih untuk pemburu takjil yang sudah bertanya. Pertanyaannya Ustadz, ada seseorang begitu dalam ilmunya tentang agama, tapi dia tidak pernah menyampaikannya karena malu. Sementara agama mengatakan sampaikan walau sepatah ayat. Nah, bagaimana pandangan Islam Ustadz? Ya, pertanyaan yang pertama, ada seseorang yang ilmu agamanya tinggi, akan tetapi dia tidak pede menyampaikan kepada masyarakat dengan alasan malu. Nah, bagaimana menurut pandangan agama? Karena hadis Nabi menjelaskan bahwasanya balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang berasal dariku walaupun cuma satu ayat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di zaman milenial sekarang ya. Jadi berdakwah itu tidak harus secara langsung. Ada beberapa pendakwah yang apabila berbicara di depan umum, mengajarkan masyarakat secara langsung, ini lidahnya tadi agak kaku. Padahal ilmunya tinggi. Solusinya bagaimana? Apakah dia tidak berdakwah? Atau kan tidak menyalurkan, mengajarkan ilmunya kepada orang lain? Tentu tidak. Karena sekarang ini bisa dengan menulis buku. Mungkin keahliannya di bidang menulis. Bukan dengan lisannya. Iya, dengan lisannya. Banyak contohnya, misalkan Ustadz Habibur Rahman. Luar biasa novel-novel religi karangan beliau. Sampai difilmkan ke film religi. Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta. Luar biasa. Beliau sangat jarang kita lihat tampil di televisi ataupun ngasih kajian secara langsung. Dakwahnya melalui buku. Nah, apabila ada teman-teman kita yang mengalami hal yang sama, alangkah baiknya mencontoh para ulama terdahulu. Karena mungkin ketika kita berceramah secara langsung, ini memang bermanfaat kepada orang lain. Akan tetapi ketika tidak didokumentasikan, ketika kita meninggal dunia, ya sudah selesai. Akan tetapi buku ini luar biasa sekali. Kita sudah puluhan bahkan ratusan tahun meninggal, ketika karangan kita tadi tetap dicetak, kemudian diedarkan kepada
masyarakat ramai, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita dan tetap bermanfaat kepada orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita tidak pede di depan umum, ini menjadikan alasan kita untuk tidak berbagi ilmu kepada orang lain. Karena tetap akan dipertanggungjawabkan nanti ketika di akhirat, sebagaimana yang sudah disampaikan di sesi pertama tadi. Oke, baik Ustadz. Semoga terjawab untuk pemburu takjil yang sudah bertanya tadi. Selanjutnya pertanyaan kedua, kita akan melihat kembali. Ini ada video call. Kita tayangkan terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Risma dari Nagrek, mau berbagi takjil nih. Pribadi seseorang itu berbeda-beda. Hamba Allah itu saleh, dia memiliki ilmu dan mengamalkan hidupnya hanya sebatas untuk anak dan istrinya. Dia jarang bergaul dengan kerabat ataupun dengan tetangga. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana dalam sudut pandang Islam, Ustadz? Ya, ada seseorang yang soleh. Sebagai pemimpin rumah tangga, dia termasuk kategori yang baik, yang soleh. Mengajarkan anak istrinya tentang sesuatu yang baik dari nilai-nilai ajaran Islam. Akan tetapi di sisi lain, dia jarang berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan tidak pernah berinteraksi sama sekali dengan orang lain. Bagaimana dalam pandangan Islam? Kita hidup di dunia ini bukan hanya sebatas menjaga hubungan kita secara langsung kepada Allah. Akan tetapi ada juga istilahnya hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia. Tentu hal ini juga akan menjadi salah satu penunjang amalan untuk kita di akhirat nanti. Jadi kita nggak cukup hanya menjadi orang yang soleh. Apalagi dengan notaben orang yang berilmu, berpendidikan tinggi, memiliki ilmu agama misalkan. Tidak cukup hanya menjadi orang soleh, tapi harus menjadi muslih. Muslih ini memperbaiki selain diri dia sendiri, kerabat terdekat, masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang yang Allah titipkan ilmu kepadanya. Karena tidak semua orang yang Allah beri pemahaman tentang masalah ilmu agama. Oleh karena itu, apabila ada seseorang, sebagaimana yang sudah ditanyakan tadi, hanya mementingkan kehidupannya, kemudian keluarganya, akan tetapi terhadap lingkungan dia acuh tak acuh, tidak memperdulikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena tugas amal ma'ruf nahi mungkar ini bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita. Akan tetapi ketika kita melihat suatu kemungkaran, tentu kita harus mengingatkan. Misalkan terkadang kita melihat begitu banyak kemaksiatan, muda-mudi yang sekarang melakukan kemaksiatan. Jangan langsung kita menyalahkan mereka. Apakah kita sudah pernah mengingatkan mereka? Pernahkah kita merangkul mereka agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai kita hanya mencemooh mereka, tapi di sisi lain kita tidak pernah merangkul, tidak pernah berusaha mengajak. Jadi tugas kita menyampaikan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah tadi. Sampaikan apa-apa yang berasal dariku walaupun cuma satu ayat. Apalagi kalau notabennya begitu tinggi ilmunya ya. Jadi harus disampaikan juga kepada orang lain. Jangan hanya untuk diri dia sendiri dan untuk keluarganya saja. Oke, baik Ustadz. Nah, pertanyaan dari saya Ustadz, ini kalau berbicara terkait dengan ilmu tidak terlepas peran serta yang ada di sekolah Ustadz. Iya. Nah, terkadang di sekolah itu hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu yang ada di dunia Ustadz. Iya. Nah, sebagai orang tua yang bijak, terkadang untuk menekankan kepada putra-putrinya yang dirupa, orang tua sebagai contoh dari awal untuk pendidikan anak. Tetapi kebanyakan orang tua menyerahkannya itu ke sekolah Ustadz. Nah, masih banyak beranggapan seperti itu. Bagaimana ini Ustadz kalau dari sudut pandang Ustadz? Iya. Yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya adalah orang tuanya sendiri. Jadi peran yang paling besar seharusnya bukan dibebankan kepada sekolahan, akan tetapi ke ayah dan ibundanya. Karena apa? Nanti yang akan ditanyakan ketika di akhirat bukan pihak sekolah, akan tetapi orang tuanya.
kullukum ra'in, kata Rasulullah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang bapak, seorang suami, pemimpin untuk anak dan istrinya. Seorang ibu, pemimpin untuk putra-putrinya juga. Jadi mereka akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan mempertanggungjawabkan dari hal terkecil sampai yang paling terbesar yang terjadi dengan anaknya. Terlebih pendidikan tentang masalah agama. Seperti yang disampaikan tadi. Jadi seorang bapak tidak cukup hanya mensolehkan diri dia sendiri. Bagaimana dia bisa menjadikan istrinya istri yang soleha. Anak-anaknya, putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini tugas daripada suami. Jadi kalau ada orang tua yang hanya membebankan pendidikan, baik agama ataupun pendidikan lain ke pihak sekolah, ini tentu sangat keliru sekali. Jadi harus dituntut peran aktif dari orang tua. Yang benar adalah sama-sama bersinergi untuk mencetak generasi terbaik bangsa, terbaik untuk agama ini. Baik pihak sekolah ataupun orang tua harus saling bahu-membahu. Insya Allah apabila kesadaran ini ada di dalam diri para orang tua, insya Allah untuk mencetak generasi yang soleh soleha, generasi yang bermoral, bukanlah sesuatu hal yang mustahil ketika orang tua dan sekolah sama-sama bersinergi tadi. Oke, baik Ustadz. Nah, pertanyaan yang ketiga ini Ustadz, Ya. di bulan suci Ramadan tentunya kita diperbanyak untuk membaca Al-Quran Ustadz. Ya. Dan terkadang persepsi dari masyarakat kita di bulan suci Ramadan ini hanya terlepas untuk berpuasa dan taraweh. Sedangkan sebenarnya masih banyak lagi amal-amal yang harus kita kerjakan Ustadz. Ya. Nah, untuk mempelajari amal-amal kekurangan ini terkadang kita merasa malas. Nah, bagaimana Ustadz untuk membangkitkan gairah kita agar selalu terus meningkatkan keimanan untuk belajar dan terus belajar Ustadz? Ya. Untuk membangkitkan kemauan kita, semangat kita untuk terus belajar, mengkaji agama, biar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang begitu banyak tantangannya. Bukan berarti kita harus menyerah dan pasrah kepada keadaan. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan, tentu bulatkan tekad di dalam diri kita. Semangat, benar-benar harus istiqomah ketika kita menyatakan harus hijrah. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya, kita cari teman bergaul yang soleh dan soleha. Almar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Kalau temannya tadi soleh, kita belum soleh, lama-lama bergaul dengan orang soleh, insya Allah kita akan ikutan soleh. Sebaliknya, ketika kita walaupun notabene orang baik, kita berteman dengan orang yang tidak baik ataupun belum baik misalkan, lama-kelamaan yang tadinya kita baik akan ikutan, sedikit banyaknya ikutan tidak baik. Jadi mencari teman bergaul yang tepat, yang soleh dan solehah sebagai penunjang hijrah kita tadi. Kemudian yang ketiga, jangan melupakan doa dari orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup misalkan, bapak, ibu, senantiasa minta didoakan agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa ibu, doa bapak ini mustajab sekali. Jadi kesuksesan kita selaku anak ini sangat tergantung kepada doa dari kedua orang tua kita. Insya Allah ketika tekad sudah bulat, cari teman bergaul yang soleh dan solehah, yang rajin ke kajian, kemudian orang tua senantiasa mendoakan kita, insya Allah Allah akan memudahkan proses hijrah kita. Oke, baik. Dan untuk para penanya yang ingin bertanya kembali, nanti kita akan setelah segmen berikutnya kita akan membacakan lagi pertanyaan-pertanyaan dari para pemburu takjil yang sudah bertanya melalui Instagram kami dan juga Facebook kami. Dan saudara, kita harus jeda terlebih dahulu. Takjil akan segera kembali untuk Anda. Taqarrub ke jalan ilahi, tetap bersama kami.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Masih bersama dengan Ustadz Govi Kurniawan terkait tema kita pada sore hari ini, korelasi antara ilmu dan amal. Dan saudara, di segmen ketiga ini kita akan membacakan kembali untuk para pemburu takjil yang sudah bertanya melalui Instagram dan juga Facebook. Pertanyaan yang pertama, ini Ustadz, buka bersama di bulan Ramadan, apakah dapat menambah amalan dan pahala kita Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, buka bersama pada bulan suci Ramadan, apakah dapat menambah amal pahala kita? Ini pertanyaan ini masih umum ya, belum disifati buka bersamanya itu bagaimana. Karena tidak jarang sekarang muda-mudi ini menghabiskan buka bersama dengan melakukan ikhtilat. Maksudnya campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Misalkan reunian SMA, SMP, yang mana campur baur antara laki-laki perempuan di satu meja yang sama, satu tempat yang sama. Dan tidak jarang juga terkadang mereka ikut iftar jama'i, buka bersama, terkadang sholat maghrib itu sampai terlewatkan. Apabila kondisinya seperti ini, ya tentunya bukan malah pahala yang bertambah, akan tetapi malah dosa yang didapat. Akan tetapi misalkan buka bersama ke panti asuhan, ataupun buka bersama dengan orang-orang yang kurang mampu, yang ada di Pati Jompo misalkan, orang-orang tua kita yang di sana, ataupun dengan anak-anak yatim piatu seperti tadi di panti asuhan. Kita mengadakan agenda buka bersama, menghadirkan kebahagiaan untuk mereka, menganggap mereka seperti anak kita, seperti orang tua kita sendiri yang ada di Panti Jompo. Tentu hal-hal yang seperti ini akan menambah pahala kita. Karena memberi makan orang yang berbuka puasa, itu kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tadi. Bisa dibayangkan ketika kita sudah berpuasa, kita berbagi kebahagiaan dengan iftar jama'i, berbuka bersama dengan adik-adik kita di panti asuhan tadi. Berapa bahagianya mereka, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Setelah membuat mereka bahagia, berbagi menu berbuka puasa, kemudian kita sendiri juga menjalankan ibadah puasa. Insya Allah pahala yang kita dapatkan berlipat ganda. Jadi tergantung situasi dan kondisi bagaimana acara yang diadakan untuk buka bersama tadi. Apabila tidak ada embel-embel maksiat, campur baur, ikhtilat laki-laki perempuan, kemudian tidak sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat, maghrib, insya Allah itu bagus untuk dilakukan dan akan menambah pahala kita. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan kedua Ustadz, ini memiliki ilmu yang banyak, namun akhirnya merendahkan orang yang tak berilmu. Nah, bagaimana menurut Ustadz? Ini penyakit yang paling bahaya sekali ya. Ini kalau saya katakan bahasa Qur'annya bukan bahasa saya. Ini warisan daripada iblis laknatullah alaih. Sifat-sifat sombong ini ya. Iblis itu ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat itu bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami memerintahkan kepada seluruh malaikat beserta iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat itu sujud. Yang nggak sujud siapa? Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak sujud? Aba, enggan. Wastakbar, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dicap oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya semakin tinggi ilmu seseorang, ini harus diimbangi dengan adab. Makanya adab dulu baru ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, ketika diimbangi dengan adabnya, tidak mungkin dia akan meremehkan orang lain. Sebagaimana iblis meremehkan Nabi Adam.
Alasan kata iblis apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Untuk apa aku sujud kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Menganggap dirinya yang diciptakan dari api lebih mulia daripada Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Padahal iblis ini penghuni surga dulunya, alumni surga. Alumni surga iblis ini. Makhluk yang taat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau, menyombongkan diri, akhirnya dikeluarkan dari surga dan distempel dengan cap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ya. Jangankan merasakan nikmat surga, mencium bau surga saja belum, udah sombong duluan gitu. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari dari sifat-sifat sombong, apalagi sampai meremehkan, merendahkan makhluk Allah yang lainnya, jangan sampai. Jadi harus berbanding lurus antara ilmu dan adabnya, ya. Oke, baik Ustadz. Nah, ketika kita mempelajari ilmu dan memahaminya dan untuk menerapkan kepada orang lain, tentunya banyak sekali kendala Ustadz. Nah, kalau dari Ustadz sendiri mungkin ada tips dan triknya bagaimana cara untuk menasihati orang lain sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik Ustadz. Ya, di dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran di antara kalian, kata Rasulullah, falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tangan. Maksudnya dengan tangan ini siapa? Orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang bisa melakukannya dengan tangan. Kemudian fa illam yastati', apabila tidak bisa, maka sampaikanlah fabil lisan, dengan lisan kita, dengan lidah kita. Sampaikan dengan nasihat yang baik yang bisa menyentuh. Jadi kita di dalam berdakwah ini harus menyampaikan sesuai bahasa kaum kita. Misalkan terhadap anak muda yang gaul, kita harus pakai bahasa yang gaul juga. Seperti Ustadz Hanan Attaqi misalkan, yang kita saksikan di layar kaca televisi nasional. Masya Allah dakwah beliau. Ustadz Hanan Attaqi, banyak para pemuda-pemudi hijrah yang ikut kajian beliau. Ketika jamaah, kita berhadapan dengan jamaah yang usianya di atas kita yang lebih tua, tentu dengan bahasa yang halus, bahasa yang lebih sopan, yang seakan-akan tidak menggurui mereka seperti itu. Sehingga mereka itu asik belajar, apa-apa yang kita sampaikan mereka bisa menerima dengan hati. Nah, ketika pakai lisan juga tidak memungkinkan, maka fabi qalb, pakai hati, wadzalika adhaful iman, maka kita ingkari suatu kemungkaran tadi dengan hati kita, dan itu selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik Ustadz. Nah, ketika seseorang muslim telah memiliki ilmu Ustadz dan tidak mengamalkan Ustadz, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa Ustadz? Ketika seorang muslim diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya, kemudian ilmu ini tadi tidak diamalkan oleh orang tersebut, tentu hal ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwasanya dari hal yang paling terkecil akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'al an khams. Tidak bakalan bisa bergerak kaki anak cucu Adam, kaki manusia pada hari kiamat dari sisi Allah, kecuali sudah Allah tanyakan dengan 5 pertanyaan. An umrihi fima afnah, tentang masalah nikmat umur untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa muda untuk apa dipergunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang masalah harta, dari mana didapatkan, untuk apa dibelanjakan, dipergunakan. Kemudian yang kelimanya tadi, madza amila fima alima, apa yang sudah diamalkan dari ilmu yang sudah dimiliki. Karena ketika ilmu ini tadi tidak diamalkan, sebagaimana pepatah Arab yang saya sampaikan di segmen pertama tadi, itu diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Jadi sangat sedikit sekali manfaatnya bagi
dirinya sendiri ataupun orang lain. Sangat mubazir sekali ya orang yang sudah Allah berikan ilmu, tetapi dia malas untuk mengamalkannya, untuk berbagi kepada sesama. Ini sangat disayangkan sekali. Dan terlebih dari itu karena Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban. Jadi apa yang harus kita jawab? Ketika Allah tanyakan di akhirat misalkan, wahai fulan, ilmu yang sudah saya berikan, apa saja yang sudah diamalkan? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang mana pada hari itu semua yang kita lakukan di dunia ini tercatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya yang paling terkecil sampai terbesar itu tercatat. Jadi apa yang harus kita jawab gitu ketika kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Oke, dan itu harus kita sadari Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz dan juga terima kasih untuk para penanya dari pemburu takjil yang sudah bertanya kepada kami pada sore hari ini. Dan saudara, menurut Imam Ali berkata, ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikutnya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beramal tanpa ilmu, maka apa yang dirusaknya jauh lebih banyak dibandingkan yang diperbaikinya. Dan kita masih memiliki satu segmen lagi terkait tema kita pada sore hari ini, korelasi antara ilmu dan amal, dan masih bersama dengan Ustadz Gaufi Kurniawan. Tetaplah bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Tetaplah bersama kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi, program yang mencurahkan ilmu dan mencurahkan sebagai bekal amal menggapai manisnya iman. Dan masih bersama dengan saya Firgi Rasyawan dan juga Ustadz Gaufi Kurniawan. Kita masuk di segmen terakhir terkait tema kita pada sore hari ini, korelasi antara ilmu dan amal. Dan saya persilakan untuk Ustadz untuk bisa menyimpulkan Ustadz dari segmen pertama sampai segmen terakhir ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat takjil, para pemirsa setia TVRI Bangka Belitung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di segmen terakhir, yakni kesimpulan daripada apa-apa yang sudah dipaparkan di segmen pertama, kedua, dan ketiga tadi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya tentang masalah korelasi antara ilmu dan amal. Ini harus senantiasa berbanding lurus antara ilmu amal. Dan satu lagi sebenarnya adab juga ini harus berbanding lurus. Jangan sampai ilmu seseorang itu tinggi, dia rajin juga beramal, di sisi lain tapi adabnya ini tadi rendah, akan menimbulkan sifat sombong yang ada di dalam dirinya. Dan ini sangat berbahaya sekali, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, ini merupakan warisan daripada sifat iblis. Jadi kita harus berazam di dalam diri kita untuk semangat menuntut ilmu, semangat mengamalkan ilmu, kemudian menjunjung tinggi adab. Insya Allah ketika tiga hal ini ada di dalam diri kita, ilmu kita punya, semangat mengamalkan ilmu kita punya, kemudian adab juga kita beradab, berakhlak dengan sangat baik. Karena Rasulullah SAW itu diutus salah satunya untuk menyempurnakan akhlak ataupun adab ya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah SAW, hanya untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Jadi mari kita junjung tinggi sama-sama, semangat belajar, semangat mengamalkan, kemudian kita wajib beradab, berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang bagus, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika ditanya oleh para sahabat ke istrinya tercinta, bagaimana akhlak Rasulullah SAW itu, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah itu Al-Quran, saking mulianya. Oleh karena itu, jangan sampai ilmu yang tinggi tidak diimbangi dengan adab. Ilmu yang tinggi tidak diimbangi dengan amal yang tinggi juga.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan untuk kita semua di dalam memahami ilmu agama ataupun ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain tentunya. Allah mudahkan semuanya, kita menuntutnya, mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik Ustadz, terima kasih telah menyimpulkan untuk tema kita pada sore hari ini. Dan saudara, sebelum berbuka puasa, mari kita berdoa sejenak Ustadz. Saya persilakan untuk Ustadz Gofi Kurniawan untuk bisa memimpin Ustadz doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد ديننا أو أراد علماءنا أو أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدميره اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Gofi Kurniawan telah berbagi pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita bersama-sama untuk menuntut ilmu dan menjadi orang yang berakhlak dan juga tetap mengamalkan kepada orang lain sehingga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat dan tentunya untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menyaksikan Takjil Takarub ke Jalan Ilahi, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Firgirana Setiawan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih Ustaz.